Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Salisa Hairina Febrianti dari kelas 2021A dengan NPM 212151024, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dan Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari biodata saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Salisa Hairina Febrianti, biasa dipanggil Salisa, Salsa, atau bisa juga dipanggil Caca. Saya lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Februari tahun 2003. Sekarang saya berumur 18 tahun. Tempat tinggal saya berada di Jalan Gunung Manggu, Peru Mutiara Citra, Blok D12. Nah, di sini sudah saya lampirkan foto keluarga saya. Ada ayah dan ibu saya, dan juga kakak saya yang bernama Risa Karisma Dewina. Nah, saya merupakan orang yang tidak menyukai keramaian. Saya juga tidak pandai dalam bergaul dengan orang lain. Tetapi lama-kelamaan saya berpikir untuk bisa lebih dapat bergaul dengan orang lain, karena saya sadar bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Nah, kita langsung saja masuk ke perjalanan hidup saya dari mulai TK sampai bisa berkuliah di Universitas Siliwangi. Saya mulai bersekolah sejak umur 5 tahun setengah di Taman Kanak-kanak Al-Uswah, Tasikmalaya. Di sana saya sudah bisa membaca Al-Quran dan saya sering mendapatkan juara kelas di Taman Kanak-kanak Al-Uswah tersebut. Taman Kanak-kanak Al-Uswah berada di Kampung Pesantren Sindang Palai, Sukamaju Kidul, Kecamatan Indian, Tasikmalaya, yang TK-nya tidak jauh dari rumah saya. Dan saya berada di TK selama 1 tahun, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri India yang ada di Tasikmalaya. Di sana saya bersekolah selama 6 tahun, dan selama 6 tahun berturut-turut juga saya selalu mendapatkan juara kelas. Nah, SD Indiang itu bertempat di Jalan Ibrahim Aji nomor 102 Indiang, Kecamatan Indiang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, SD Indiang juga ini tidak berada jauh dari rumah saya. Di SD tersebut saya memiliki banyak teman, mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik. Nah, di SD Indiang juga saya selalu mengikuti pentas seni yang selalu diadakan setiap tahunnya di Sekolah SDN Negeri Indiang, Tasikmalaya. Dan saya melanjutkan sekolah di SMPN 4 Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan RAA Wirataniningrat nomor 10 Empang Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Di sana saya bersekolah selama 3 tahun. Nah, pada tahun yang pertama di kelas 7, di situ saya mengikuti kegiatan pramuka atau bisa juga disebut dengan kemah. Nah, saya juga pada kelas 7 mulai mengikuti organisasi, yaitu organisasi PMR, yang mana di sana saya bisa mengetahui bagaimana cara menangani orang-orang yang sakit yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Saya selama berada di SMP 4 memiliki beberapa teman yang menemani saya selama 3 tahun. Nah, karena saya selalu mendapatkan juara kelas selama 3 tahun berturut-turut di SMP 4, saya mendapatkan kelas tambahan, yang mana itu program dari Sekolah SMP Negeri 4 Tasikmalaya. Ketika ada yang juara kelas, mereka itu mendapatkan kelas tambahan ketika pulang sekolah. Saya melaksanakan kelas tambahan itu selama hampir 1 tahun pada kelas 8. Nah, pada kelas 8 juga saya mengikuti kegiatan study tour yang diadakan oleh pihak sekolah. Saya juga waktu kelas 8 mengikuti kegiatan PMR, melanjutkan dari kelas 7
Di sana saya memiliki banyak sekali teman karena lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang ada di PMR di organisasi tersebut. Saya mengikuti berbagai macam kegiatan dan juga lomba-lomba di organisasi PMR tersebut. Setelah saya lulus di SMP Negeri 4 Tasikmalaya, lalu saya melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 6 Tasikmalaya yang berada di daerah Cibungkul. Di sana saya bersekolah selama 3 tahun dan selama 3 tahun juga saya mendapatkan peringkat 5 besar. Selama saya kelas 10, saya mengikuti berbagai macam kegiatan, yang utamanya yaitu kegiatan kemah yang diadakan oleh pihak sekolah. Di kelas 11 juga saya melaksanakan dan mengikuti kegiatan study tour yang diadakan oleh pihak sekolah. Tersebut dilaksanakan ke Yogyakarta. Di sana saya mengunjungi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana di sana saya sangat termotivasi untuk bisa lebih giat belajar agar saya bisa masuk ke universitas yang saya inginkan. Saya hanya melaksanakan pembelajaran di sekolah selama 1,5 tahun karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengharuskan kita untuk belajar di rumah masing-masing. Di semester akhir saya terdaftar sebagai siswa yang bisa mendaftar di SNMPTN yang diadakan oleh pihak LKMPT. Di sana saya mendaftar untuk masuk ke Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika, dan alhamdulillah atas seleksi tersebut saya lolos di jurusan Pendidikan Universitas Siliwangi. Dengan belajar filsafat dan sejarah matematika serta teori bilangan, saya dapat menambah ilmu yang tadinya tidak tahu mengenai filsafat dan sejarah matematika serta teori bilangan, yang akhirnya saya tahu mengenai materi-materi yang telah diajarkan oleh Bapak Dedi Nurjamil. Semoga semua materi yang beliau sampaikan bisa saya pahami dan kelak dapat diamalkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.